Memulai proyek yang baru adalah ini di klik new. Nah, klik new ini ya. Jadi pada saat Anda klik new ini maka muncul Python 3. Artinya kita menggunakan versi ketiga ya. 3 berapa ya terserah, pokoknya 3. Setelah Anda pilih Python-nya, maka berubah layar yang terbuka. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah kan? Oke, jadi ini tetap juga di localhost, hanya saja alamatnya di Andreas bar-nya itu berubah. Tadi ini dia, sebelum kita new, setelah kita new, ini dia. Oke. Yurika Srimuti ya terbuka kan? Terbuka, Pak. Oke, jadi yang Anda perhatikan di sini, yang pertama adalah ini untitled, artinya Unmuted. belum ada nama. Jadi Betul. kalau mau rubah namanya, sini aja langsung. Klik project pertama. Oke. Atau project kedua, karena sudah ada project pertama ya. Oke, jadi ini project kedua. Seterusnya, menjalankan programnya ini, tombol ini pakai tombol ini run, itulah fungsinya menjalankan kode programnya. Untuk menyimpan programnya bisa di sini. Untuk menyimpan perubahan, kalau enggak pakai juga di file ini juga bisa. Ini file save as. Anda simpan di mana saja bisa, di hati ada juga bisa. Terserah. Nah, cut ini untuk memotong kode atau kode program yang sudah diketik misalnya bisa di-cut, nah hilang. Ini menambah Program. tempat untuk mengetik kode program, baru kita cut juga bisa. Oke. Nah, itu aja yang penting di sini. Ya, jadi ini kode programnya. Ini di sini kita tulis. Misalnya saya buat 4 tambah 10. 4 tambah 10. Yang saya jalankan. Nah, hasilnya 14 kan? Jadi in, out. Jadi ini adalah tempat kode program kita tulis, out-nya ini adalah hasil dari proses 4 tambah 10 yaitu 14. Jadi dalam satu lembar kerja bisa beberapa kode program kita buat. Misalnya ini untuk tambah, di bawahnya ini untuk kurang. Misalnya 10 dikurangi 7. Bisa, jangan lagi. Hasilnya 3. Atau misalnya Anda buat print, misalnya print, halo, nah, jalankan. Oke, salah-salah. Ini harus ini dia. Nah, halo. Bisa kan? Jadi dalam satu layer, itu bisa kita banyak buat proses. Itulah kelebihan dari Jupyter ini. Jadi Jupyter ini kan dia editor saja. Tapi bahasa pemrogramannya adalah Python. Jadi saya ulangi di sini Anda ketik kode pro. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Jadi udah paham ya di mana mengetik kode programnya ya. Mudah-mudahan nanti Anda bisa memahaminya dengan baik. Ini pertemuan awal kita bahasa Python, nanti selanjutnya udah mulai rumit. Jadi makanya saya perintahkan ya supaya Anda memahami ini dulu. Kalau Anda pahami ini, maka ya pertemuan selanjutnya mungkin Anda paham. Dan jangan salah, mulai tahun 2020 kemarin, ahli-ahli yang lulusan itu sudah mulai banyak yang beralih ke bahasa Python. Jadi kalau misalnya ada lowongan kerja, salah satu kriterianya itu adalah big data analis. Atau istilahnya salah satu lowongan kerja di luar sana, di perusahaan besar itu, yang ahli di bidang big analis, big data analis. Jadi kalau misalnya Anda punya keterampilan misalnya salah satunya dalam pengolahan data yang besar menggunakan bahasa Python, maka Anda sudah punya kemampuan dalam bidang tersebut. Oke, selanjutnya. Oke, lanjutnya kita lagi ke modulnya ya. Tadi sudah ini ya. Oke, ini sudah. Oke, sudah ini sudah tadi ya. Ini sudah ya. Ya kalau misalnya Anda kurang paham ada modul yang saya kirim. Oke, seterusnya ada di sini kolaborasi Google Colab.
Jika misalnya Anda tidak punya komputer, atau punya komputer tapi speknya terbatas, Anda bisa mengakses Jupyter Notebook di Google Colapse. Google Colapse. Nah, ini Google Colapse, namanya Collabority Google. Ya. Jadi, Jupyter Notebook ini bukan hanya di Anaconda-nya, ada juga di Google. Tinggal Anda klik lah ini. Anda cari di Google ya, misalnya buka Google-nya, baru ketik Google Colab. Jadi, kalau Anda baca definisinya di sini, Jupyter Notebook dapat diakses melalui Google, yaitu Google Colab dengan link, ya inilah linknya. Google menyediakan fasilitas untuk bahasa pemrograman Python melalui Google Collabority. Nah, dapat diakses dengan gratis dengan persyaratan menggunakan email Gmail dan berbasis call. Google Colab dibuat untuk peneliti dan programmer yang tidak mempunyai komputer dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Keuntungan menggunakan Google Colab yaitu tidak memiliki konfigurasi siap pakai, ada akses grafis atau GPU, dan share-nya dengan mudah. Sedangkan kekurangannya adalah dibatasi aksesnya hanya 10 jam dalam sehari dan keterbatasan dalam akses media penyimpanan. Oke. Jadi ada kalau menggunakan Anda Google itu ada beberapa kelemahan dan kelebihannya ya. Jadi cara Anda mengakses Google ini adalah Anda harus punya Gmail dulu baru Anda akses Google Colab. Jadi otomatis masuk. Jadi Google Colabs ini kenapa ada di Google ya? Itulah salah satu fasilitas yang disediakan Google untuk kita buat bahasa pemrograman Python. Jadi kalau misalnya Anda punya komputer, punya HP kan, mudah-mudahan punya HP semua. Punya komputer walaupun super rendah, bisa Anda belajar bahasa pemrograman Python. Kalau misalnya Anda tidak mau install Anaconda. Mungkin Anda bertanya, kok bisa ya Google menyediakan Jupyter Notebook? Bisa. Dia berbasis call ya, ini. Call ini berbasis call. Artinya, call ini kalau bahasa Indonesianya kan awan. Artinya Google ini ada di awan dan bisa kita akses komputer. Jadi aplikasinya sudah diinstal di sini bisa kita akses. Misalnya kita lain, komputer kita lain. Salah satu yang bisa kita akses itu adalah menggunakan dengan misalnya salah satu yang bisa kita akses tersebut adalah Google Colabs. Ya, jadi aplikasinya ada tapi diinstal oleh Google dan bisa kita pakai. Kelebihannya tadi sudah dikasih tahu ya, tinggal pakai. Ada akses GPU, mudah dibagi. Sedangkan kelemahannya dalam sehari hanya 10 jam. Jadi kalau misalnya si Sophia lah belajar Python dia, misalnya dia dalam sehari itu 15 jam untuk bahasa Python, sedangkan Google hanya menyediakan 10 jam, makanya tidak ada waktunya kan. Maka lebih bagus Anda install sendiri. Ya, itu kelemahan yang pertama. Kedua adalah terbatas. Yang ketiga lagi adalah Anda harus connect ke internet. Kalau nggak ada internet, Anda bisa mengakses Google Colab. Ya. Anda harus connect ke internet. Nah, kelemahannya, jadi akses ke internet kan butuh biaya juga ya, butuh pakai data. Jadi oleh karena itu, kalau misalnya komputernya cukup, pakai Jupyter saja lah. Oke, kita coba di Google Colab ya. Mungkin nanti Bapak ini hoax lainnya. Masa nggak dicoba? Oke, kita coba ya. Saya buka langsung Google ya. Biar kita coba Google Colab ya. Oke, tadi ini ya di localhost ya. Nah, saya buka lagi tab yang baru. Oke, saya ketik Google Colab. Nah. Oke, ini linknya colabresourcegoogle.com. Oke, jadi lihat yang berbeda ini kalau kita menggunakan Anaconda dia localhost, kalau ini tidak, langsung ke google.com ya. Oke, jadi inilah tampilannya, welcome to Collabority ya. Atau ini artinya laboratori Google ya. Nah, saja Google ini dikasih sama kita untuk buat program di laboratoriumnya ya. Ini seolah-olah sebagai laboratorium.
Oke. Macam mana memulai halaman mulai kerja di Jupyter Notebook Google? Maka caranya gampang sekali. Klik file, new notebook. Ya. Jadi lihat alamatnya ya. Ya alamatnya tidak localhost ya, tetap alamat google.com. Oke, ini alamat kerjanya. Jadi Anda ngetik kode program di sini, misalnya Anda ketik 20 tambah 5. Ya, tadi kalau misalnya Jupyter di sini ada rangnya, kalau ini di sini rangnya, langsung di depannya. Yang tanda play ini. Agak lama sedikit ya, karena ya tergantung kecepatan internet. Kebetulan saya kan lagi zoom, banyak butuh data, maka ya agak lama dia sedikit. Tapi kalau nggak kondisi saya ke internet itu cepat ini. Ah, ini hasilnya. 20 tambah 5, 25 kan? Nah, atau saya tambah lagi kodenya. Saya tambah lagi ya. Jadi sama juga dengan tadi, dalam satu halaman bisa banyak kita ketik proses. Misalnya print. Saya mulai bingung ya. Oke, kita jalankan. Ini jalan, saudara. Jalan ini hasilnya ya. Mau lagi, jadi kalau mau tambah ketik kode programnya lagi, tinggal klik code plus code. Jadi tambah lagi. Nah, misalnya 10 dikurangi 2. Nah, maka ada beberapa proses, 3 proses, tapi masih dalam satu halaman. Itulah enaknya bahasa Python, sangat sederhana ya. Makanya aku bilang dia bahasa pemrograman gampang lah ini. Ya menurut saya ya mungkin sama Anda ini ya adalah kecil lah itu ya. Saya bilang tadi medianya ini terbatas, ini ya contohnya. Ini saya aja RAM disk. Saya jarang pakai ini, tetapi ini udah RAM saya aja udah segini dipakainya. Jadi artinya ya terbatas saya menggunakannya. Kecuali kalau saya beli ya. Jadi RAM aja saya sudah pakai segini, disknya segini. Jadi penyimpanan saya udah pakai hampir setengah. Ya, jadi cobalah kalau Anda seorang programmer pakai ini ya pasti nggak cukup lah RAM-nya sama disknya. Kalau Anda pakai Google, makanya lebih bagus Anda install sendiri pakai Anaconda. Oke, jadi jadi nanti kalau saya kasih tugas, nggak ada lagi alasan nggak punya komputer. Ya kan Yurika? Ya, Pak, saya nggak punya komputer. Anda punya HP kan? Ya, di HP kita ini, ya bisa kita ketik bahasa Python. Jadi nggak ada lagi alasan nggak ada komputer, Pak. Komputer saya hang, Pak. Tapi Anda punya HP. HP jadul Anda, HP jadul saja, asal bisa akses internet pasti bisa. Karena yang Anda akses Google. Ya. Jadi begitulah penjelasan untuk berhubungan dengan aplikasi. Kita lanjut lagi ya. Jadi materi kita lumayan banyak ini karena kita mengejar waktu menunjukkan sesuai dengan silabus yang saya kirim sebelumnya ya. Lanjut kita ke modulnya lagi ya. Jadi kolaborasi Google Colab udah ya. Oke, jika Jonathan Tambunang masih semangat kan? Masih, Pak. Oke, mantap ya. Semangat ngalah dirimu ya. Semangat nih, Pak. Biar nanti lulus dari sini pandai gitu ya. Ya, struktur Amin, Pak. bahasa Python itu ini ya, lihat di sini print selama pagi dunia salam sehat. Langsung sitas utama, itulah kode programnya. Tidak ada pengantar, tidak ada akhir. Biasanya kalau kode program kan ada awal kan, misalnya Pascal kan. Iya, Pak. Begin, baru buka lagi kurawal, tutup kurawalnya lagi. Hanya untuk mencetak misalnya Indah Lydia Hutasoid. Hanya untuk mencetak itu. Ini tidak, hanya satu baris saja, langsung ke tubuh programnya. Makanya kalau dibilang Python itu sintaksnya rapi, mudah dipahami, sederhana, dan tidak terlalu banyak kodenya. Nah, yang kedua di sini lagi, tidak menggunakan awal fungsi dan akhir fungsi. Langsung ke tubuh programnya. Itulah strukturnya. Arti print pada bahasa Python adalah untuk mencetak atau menampilkan objek ke layar. Itulah fungsi print ya. Jadi apapun yang Anda tampilkan di layar komputer, gunakan perintah print. Ya. Paham ya? Mudah-mudahan dipaham ya. Operator ya. Operator sangat banyak ya. Mudah-mudahan sudah dipahami. Saya Anda semester 6 ya.
semester 6 ini biasanya mahasiswa yang hampir senior di kampus kita. Karena yang paling senior semester 8, Anda hampir senior. Artinya Anda sudah benar-benar dewasa dan hal ini yang gampang lah ya. Operator kan, operator ada banyak ya, mudah-mudahan sudah dipelajari. Ada aritmatika, ya penjumlahan, ada pembanding, lebih besar lebih kecil, itu namanya pembanding. Ada juga logika ya, operator logika itu logika AND, logika OR, negasi kebalikan. Ada juga operator bitwise, ya, bitwise. Nah, AND, OR, XOR ya. Ada juga penugasan, yaitu penugasan penjumlahan, pengurangan, pengisian atau penugasan, pembagian penugasan, sisa bagi, dan pangkat. Jadi ada banyak operator ya, ada jenis-jenisnya, aritmatika pertama, pembanding kedua, logika, bitwise, dan penugasan. Ya mudah-mudahan ini sudah pernah dipelajari sebelumnya. Hanya saja di Python ya kita coba dulu macam mana sih contoh dari operator ini. Tidak semua kita coba satu-satu saja ya, satu fungsi. Oke, pertama kita coba dulu penjumlahan ya. Kalau penjumlahan lah, 10 tambah 7 hasilnya 18 ya, gampang lah. Penjumlahannya inilah penjumlahannya kan ini. Hasilnya ini kan. Lihat ini bukan kode program ya, ing 1, out 1. 1 ini artinya inputan 1 inilah hasilnya ya. Dan itu tidak diketik, ini otomatis ada. Jadi ada pertanyaan dari mana ing 1 Pak ing 2 tidak. Kode programnya yang ini. Hasilnya ini. Begitu juga pengurangannya 10 dikurang 7 perkalian ya pakai bintang 1. Pangkat, kalau pangkat pakai bintang 2 ya. Bintang 2 dia ya. Ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 biasanya 4. Berarti ini adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Makanya hasilnya adalah 8. Ya. 2 pangkat 3. Berarti 2-nya 3 kali dikalikan ya. Cocok kamu rasa ya. Oke. Jadi makanya 2 kali 2, makanya hasilnya adalah 8. Makanya hasilnya 8. Operator lain adalah pembagian ya biasa, pembagian 11 bagi 7 adalah 1,5. Sisa bagi, udah pernah Anda lihat sisa bagi kan, yaitu pakai persen ya, sisa bagi ya. Sisa bagi ya. Jadi 11 dibagi 7 berapa? 1, sisanya 4. Ya. Lebih kecil. 11. Lebih kecil daripada 7, betul atau salah? Salah kan? Iya, Pak. Salah. Seharusnya dia 11 lebih besar daripada 7 baru true. Makanya di sini false. Jadi pernyataannya langsung dibuat nilainya. Ini salah ya. Seharusnya lebih besar ya. Seterusnya. OR. Tahu OR kan? Tahu. Irfan Siahaan memilih Sri Yurika atau Theodor Purba? Irfan? Iya, Pak. Ya, kamu milih Yurika atau Theodor? Yurita, Pak. Nah, Yurika, oke mantap. Berarti kalau pakai atau ini hanya milih salah satu. Betul kan? Bukan milih semuanya. Jadi begitu juga di logika OR, kita hanya milih salah satu. Jadi di sini 0 OR 1. Yang hidup mana? Yang hidup lah, yaitu 1. Jadi kalau Anda coba nanti di Python, pakai Google juga bisa. Nanti saya sarankan habisnya Anda coba langsung kode-kode program di sini, maka hasilnya 1 ya. Oke. Jadi hasilnya kalau OR ini harus salah 1. Selanjutnya, mungkin Anda bertanya lagi di sini. Pak, kenapa lah 10 dan 7 hasilnya 2? Dari mana lah ini Pak? Saya stres. Ya mungkin Anda stres ya. Kenapa lah 10 dan 7 hasilnya 2? Dari mana ceritanya? Ini namanya bitwise AND. Bitwise ini adalah operatornya dan untuk dan. Oke. Cara mengerjakannya dalam operasi berdasarkan bit atau biner. Caranya bagaimana? 10 ini dikonversi ke biner. Hasilnya itu adalah 1010. 7 juga dikonversi ke biner 0111. Setelah itu dijumlahkan.
Bukan menjumlahkan ya. Nah, kita bola seperti penjumlahkan, baru operatornya N. Oke. Di sini ketentuannya adalah, di N harus dua-duanya ya. Saya dan dia bersatu. Baru satu kan. Misalnya yang nikah itu kan satu, walaupun mereka dua. Atau yang sudah menikah, misalnya suami istri, tetap satu. Makanya mereka disebut satu daging. Karena satu tambah satu tetap satu. Jadi kalau misalnya si Jonathan bilang, saya dengan aku satu, itu salah. Karena ya dia sendiri juga. Tapi kalau misalnya si Jonathan bilang, Jonathan dan si Yurika satu, misalnya sudah menikah, ya mereka satu. Jadi seperti ini di logika, dan ini harus dua-duanya. Jadi dipertemukanlah mereka, 1, 0. Tidak cocok, maka 0. 0, 1, tidak cocok juga. 1, 1, 1. Kenapa 1? Karena sama-sama ada 1. Kayak 1. 0, 1, ya hanya 1 dan 1, 0, 0. Mungkin ada bertanya, bagaimana kalau 0, 0, Pak? Tetap juga 0. Jadi kalau 1, 1 lah baru posisinya pas, baru 1 nilainya. Oke, jadi nilai biner ini, saudara-saudari, nilai binernya dirubah lagi ke desimal. Hasilnya 2. Makanya ini 2. Unik kan? Nggak nyangka hasilnya jadi 2. Aku pun nggak nyangka bisa jadi 2. Tahu merubah biner ke desimal kan? Ya, Anda sudah ahlinya lah ya. Anda sudah semester 6, masa nggak bisa juga? Nanti cobalah ya, kalau percaya dicoba. Nanti saya sarankan nanti Anda mencoba ini ya, semua. Yang terakhir adalah penugasan penjumlahan. Ya, ini Anda juga hasilnya ya. Coba Anda lihat. Kenapa lah B sama dengan 10? B plus sama dengan 5. Coba. Kok hasilnya 15? Dari mana datangnya lah ini? Coba. Nah, ternyata ini adalah fungsi penugasan. Simbol ini adalah penjumlahan. Dia artinya, jadi arti dari sini adalah artinya B sama dengan B tambah 5 seharusnya. Tapi ini kan terlalu panjang kode programnya. Lebih singkat aja B sama dengan plus tambah 5. Lebih sedikit kan? Nah, lebih sedikit kodenya. Itu bisa dengan penugasan. Sebenarnya artinya adalah B sama dengan B tambah 5. Hasilnya juga 15. Nah, jadi untuk operator yang lain-lain nanti Anda baca di tabel di atas ya. Selanjutnya ya. Tipe data dan variabel ya. Ya, Anda sudah pernah mengerti dan sudah pernah belajar tipe data ya. Sudah pernah tahu kan di Pascal biasanya sering itu kan. Variabel, tipe data ya, misalnya integer atau misalnya string ya, mudah-mudahan string nama ya. Ya, jadi ini variabelnya, ini tipe data string tipe data. Yang lain ada juga integer ya. Ada double dan lain sebagainya ya. Jadi kalau Anda baca di sini, tipe data adalah jenis media atau memori yang digunakan untuk menyimpan data dari variabel. Sedangkan variabel adalah media atau memori untuk menyimpan data. Apa sih bedanya? Nah, coba di sini lihat ini jenis. Jenis ya, jenis media. Variabel tempatnya. Oke, Yurika, kamu duduk di mana ini? Kamu duduk kan? Iya, Pak. Duduk. Nah, tempat duduknya itu disebut variabel. Jadi kenapa si Yurika bisa duduk? Karena ada tempat duduknya kan? Oke, pertanyaan selanjutnya. Si Yurika duduk di mana? Pakai kursi apa? Bangku, kursi. Kursinya plastik, kayu, besi atau apa? Coba jawab si Yurika. Kursi plastik, Pak. Kursi plastik. Berarti tipe datanya plastik. Itulah contoh sederhananya. Jadi si Yurika ini duduk di kursi. Itulah variabel. Jenis kursinya adalah plastik. Nah, itulah tipe datanya. Seperti itu prinsip data dalam bahasa pemrograman. Jadi namanya string nama. Isi nama ini nanti misalnya kan Yurika. Ini kan disimpan di dalam nama. Jenis
jenis tempat simpannya itu adalah string. String ini adalah berfungsi untuk menyimpan data yang karakter, misalnya ABC 123. Kalau misalnya string ini misalnya nama ini misalnya integer, berarti si nama ini hanya menerima angka, misalnya 1 sampai 10. Nah, jadi itulah pengertian tipe data dan variabel. Jadi contohnya di sini ada misalnya float ya 3/2 1,5. Float ini adalah tipe data untuk bilangan real. Tahu bilangan real kan? Itu bilangan berkoma. Misalnya 1,5 ya. Anda menggunakan float atau tidak tetap 1,5 hasilnya. Artinya default dari Jupyter Notebook editornya itu float. Mungkin Anda bertanya, Pak, saya nggak mau 3,5 itu di 1,5, saya mau 1 aja. Berarti Anda menginginkan hasilnya dalam bentuk bilangan bulat. Maka pakailah integer. Integer 3/2 1. 0,5-nya tak ditampilkan karena integer hanya untuk bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan tidak menggunakan koma. Misalnya 10, 1.000.000, ya 20, 15, bulat. Nah, atau tipe yang lain misalnya A, input nilai A. Jadi A ini kan sebagai variabel ya. Tipe datanya tipe data bawaan. Tipe data bawaan adalah float. Maka input nilai A 20. Maka 20 ini tersimpan di A. A ini adalah sebagai float. Kenapa float? Float ini adalah default dari Jupyter Notebook. Default tipe data. Artinya, kalau kita ngetik kode program di Jupyter Notebook ini, tidak semua kita buat variabelnya, sudah ada bawaannya. Nah, jadi itulah gampangnya itu. Jupyter Notebook atau bahasa Python. Oke, materi terakhir string manipulation string. Nah, ini sebenarnya ada yang masih hilang, lupa saya copy paste. Seharusnya ada stringnya itu adalah cal. Cal sama dengan halo dunia. Jadi di atasnya ada kode program lagi, nanti direvisi ya. Oke, halo dunia. Karena di sini cal berarti ada tipe data string ya. Cal itu halo dunia. Jadi print tampilkan cal. Ini cal kan. 1.2. Ini adalah perintah untuk menampilkan angka. Tetapi kalau 1 titik di belakangnya itu adalah hilangkan di depannya. Jadi artinya hilangkan 1 angka di depannya ya ini. Halo dunia. Jadi kalau 1.2 hilang hanya, berarti tinggal halo dunia. Karena perintah 1 belakang ini berarti hilangkan awal 1 aja. Kalau misalnya 2 macam mana ini 2? Berarti tinggal LLO dunia. Begitu ya. Nah, coba ini lagi. Print cal titik 2 H. Kenapa H? Artinya di depan semuanya hilangkan kecuali yang 2 lagi. Ya, kecuali yang 2 lagi ya. Jadi tinggal sisakan 2 di awal. Sisakan 2 di awal ya. Yang lain hilangkan. Berarti tinggal H. Berarti alo dunianya, lo dunianya hilang. Karena dibilang di sini titik 2 itu hilangkan semuanya, sisakan 2 yang di depan. 2 di depan adalah H. Hanya H. Yang lain print. Ini print misalnya, udah aku hapus pula halo dunia tadi ya. Oke, tulis lagi ya. Halo double E ya, dunia. Oke, yang lain cal -1. Nah, cal -1 tinggal A. Nah, nanti bisa Anda analisis, berarti tinggal ini. Berarti dia sesaka yang lain kecuali 1 angka 1 kali dengan 1 angka lompati 1. Artinya hilangkan yang lain kecuali
satu huruf itu satu langkah mundur. Berarti satu langkah mundur di awal adalah A. Dan begitu seterusnya, nanti Anda coba, kalau ini upper, low, split ini upper ini adalah memperbesar semua, lower memperkecil, split memisahkan, split W, pisahkan huruf W. Nah, jadi nanti bisa Anda coba dan bisa Anda pelajari sendiri, analisis sendiri apa sih arti dari semuanya ini. Oke, saya berikan waktu, siapa tahu Anda yang mau bertanya. Sebelum kita selesai materi ini, saya informasinya kembali, jangan lupa Anda untuk melakukan absensi sesuai dengan jadwal perkuliahan, bukan sesuai dengan jadwal Zoom. Oke, silakan ditanyakan. Kayaknya Anda semangat kali saya rasa. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi Anda. Oke, silakan ditanyakan. Yurika, apa yang ditanyakan? Pak, jadi kalau misalnya install aplikasi Anaconda sendiri itu nggak pakai akses ke internet, Pak, kalau misalnya menjalankan programnya? Oke, tidak pakai akses ke internet, betul sekali. Kalau pakai Google Colab baru ya, Pak? Baru. Oke, ada lagi? Jonathan Tambunang, ada yang mau ditanyakan? Oke, Supia Pia, ada yang bertanyakan Supia Pia? Nggak ada, Pak. Oke. Apa lagi? Theodor Purba. Ada, Pak. Oke, jadi ini kita baru belajar awal Python. Saya mohon nanti setelah ini atau nanti di rumah pelajarilah modul yang saya kirim. Ini sangat penting. Pada saat industri 4.0 ini dan Sossia 5.0 itu yang paling nanti dibutuhkan ke depan adalah big data analis. Salah satu kalian di bidang data analis adalah Anda harus menguasai bahasa Python. Jadi Anda kuliah di Budi Dharma, beruntunglah Anda. Karena di kampus lain-lain ya mungkin silabusnya, kurikulumnya masih lama. Kalau kita di sini update-nya luar biasa. Kita langsung berubah. Jadi Anda belum tamat, sudah nanti tamat dari sini sudah pernah belajar web, Pascal, Visual Basic, bahasa Python, bahasa Java, semuanya udah. Jadi janganlah disia-siakan, apalagi Python ini sangat bermanfaat nanti bagi Anda. Ya, apalagi perusahaan besar itu sekarang udah berfokus ke big data analis. Jadi semua berhubungan dengan data. Jadi salah satu keahlian dalam big data analis adalah Anda harus menguasai bahasa Python. Atau tadi bahasa R juga bisa. R Studio. Itu juga salah satu keahlian kita di dalam big data analis. Jadi belajarlah dengan semangat ya. Janganlah sia-siakan waktu yang telah ada. Oke, kalau nggak ada, kita jumpa lagi nanti jam 11 ya. Nah, saya mohon supaya kita lebih ramai lagi di bidang teknologi big data analis. Kita jumpa lagi, kita istirahat kurang lebih 15 menit dulu. Saya minum-minum dulu. Anda juga mungkin refreshing karena mungkin tadi baca program pusing ya. Oke, sekian pertemuan kita dulu untuk sesi pertama hari ini. Dan terima kasih. Oke, silakan di live, nanti jumpa jam 11 pas. Oke, terima kasih.